Tugas Agenda 2, Mind Map Modul Akuntabilitas dan Nasionalisme. Hai, nama saya Umale Fitria Hauposunggo, MD BNS, golongan 2, angkatan 15, kelompok ketiga. Dengan pengampu materi, Bapak Dr. Randus H. Sobirin, SHMSI. Akuntabilitas. Akuntabilitas, konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas dalam konteks menjadi PNS yang akuntabel. Konsep akuntabilitas, pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Kedua, aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas adalah kewajiban. Yang keenam, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang terakhir, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas, dimensi akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Dua, akuntabilitas proses. Ketiga, akuntabilitas program. Keempat, akuntabilitas kebijakan. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama, kepemimpinan. Kedua, transparansi. Ketiga, integritas. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, keadilan. Keenam, kepercayaan. Tujuh, keseimbangan. Kedelapan, kejelasan. Dan kesembilan, konsistensi. Tiga, mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, kontrak kinerja. Dan yang terakhir, laporan kinerja. Framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kewajiban. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Yang terakhir, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks transparansi dan akses informasi. Keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif dan mengukur legitimasi sebuah pemerintahan. Yang kedua, praktik kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik, menggunakan sumber daya milik negara untuk kelancaran aktivitas pekerjaan dan untuk mencapai tujuan organisasi dalam melayani publik. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah untuk menyajikan dan melaporkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembuat kebijakan atau pengguna informasi yang data pemerintah lainnya. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel yaitu PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang kedua, indikator keberhasilan, kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, kesatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan. Prinsip profesi ASN. Yang pertama, nilai dasar. Kedua, kode etik dan kode perilaku. Tiga, komitmen integritas moral dan pelayanan publik. Empat, kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. Lima, kualifikasi akademik. Enam, jaminan perlindungan hukum dalam menjalani tugas. Tujuh, profesionalitas jabatan. Nasionalisme. Nasionalisme terbagi atas sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dan dapat diharapkan ASN dapat mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme sebagai pelayan publik yang berintegritas.